Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi yang keempat kali ini kita akan membahas tentang hubungan usaha, energi, daya, dan efisiensi. Pada materi yang keempat kali ini ada aspek pengetahuan dan ada aspek keterampilan yang harus dipenuhi, yakni untuk aspek pengetahuannya 3.4 menganalisis hubungan usaha, energi, daya, dan efisiensi. Sedangkan aspek keterampilannya 4.4 menyajikan ide atau gagasan dampak keterbatasan sumber energi bagi kehidupan dan upaya penanggulangannya dengan energi terbarukan. Nah, adapun indikator pengetahuannya itu ada 3 dengan kata kerja operasional menyebutkan, menjelaskan, dan menganalisis. Sedangkan indikator keterampilannya juga ada 3, yakni kata kerja operasionalnya menyajikan, kemudian mengemukakan, dan menyimpulkan. Baik, untuk materi yang pertama tentang usaha. Nah, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Jadi gejala usaha itu bisa terjadi, syaratnya harus ada 2, yakni harus ada gaya dan ada perpindahan. Ada gaya saja tidak ada perpindahan, sama saja usahanya dianggap nol. Misalnya kamu mendorong tembok tidak berpindah, nah ini dianggap usahanya adalah nol. Atau misalkan lagi tidak ada gaya tapi ada perpindahan, contohnya misalnya kamu pura-pura mendorong meja yang sudah didorong oleh teman kamu tidak melakukan gaya tapi terjadi perpindahan, ya ini dianggap usaha kamu adalah nol. Ini bisa dilihat gambarnya, ada anak yang menarik kotak ya, sehingga berpindah sejauh S, ditarik dengan gaya F, berpindah sejauh S. Nah, dari ilustrasi di atas bisa dirumuskan usaha W sama dengan F kali S, gaya dikali perpindahannya. W adalah usaha, satuannya joule, gaya satuannya newton, perpindahan satuannya meter. Contoh soal, sebuah benda dengan massa 10 kg berada di atas lantai yang licin. Benda ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya sebesar 25 newton, sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan pada benda? Yang kita hitung usaha F kali S. Yang diketahui apa? Yang diketahui M 10 kg, F sama dengan 25 Newton, S adalah 4 meter. Berarti usahanya F kali S. 25 dikali 4 berarti 100. Berarti usaha yang dilakukan adalah 100 Joule. Kemudian yang B, daya. Daya atau tenaga power ya, adalah usaha yang dilakukan dalam tiap satuan waktu. Nah, ini dirumuskan P sama dengan W dibagi T. W adalah usaha, T adalah waktu. Contoh daya yang dikerahkan oleh sebuah benda yang melakukan usaha sebesar 1000 Joule selama 4 detik adalah ini, dayanya berapa ya, berarti P sama dengan W dibagi T. W nya itu adalah 1000, T nya 4, berarti 1000 bagi 4 berarti 250 watt. Kemudian energi. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Ini, kamu bisa berangkat dari rumah ke sekolah itu karena ada energi. Energinya dari mana? Ya dari makanan. Ya. Sepeda kamu bisa berjalan karena apa? Karena ada energi. Energinya apa? Energi kimia. Dari mana? Dari bahan bakar, seperti itu. Nah, macam-macam energi. Nah, satu energi kinetik,
Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Ya, ini contoh mobil bergerak, bola menggelinding. Ini contoh energi kinetik dirumuskan dengan setengah M kali V kuadrat. Ya, M massa, V kecepatan, EK energi kinetik. Nah, kemudian hubungan antara usaha dengan energi kinetik adalah usaha sama dengan delta EK. Usaha adalah selisih perubahan energi kinetik. Atau usaha W sama dengan EK2 dikurangi EK1. Kalau dimasukkan rumusnya berarti setengah M kali V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Kemudian energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya. Contoh, buah jatuh dari pohon. Kenapa kok bisa terjadi? Karena buah tadi memiliki energi potensial. Tergantung pada apa energi tadi? Tergantung pada ketinggiannya. Nah, energi potensial dirumuskan EP sama dengan M kali G kali H. M massa, G percepatan gravitasi, H ketinggian. Sama, ini ada hubungannya dengan usaha, di mana usaha sama dengan selisih perubahan energi potensial EP2 min EP1. Hingga kalau dimasukkan, usaha sama dengan M kali G kali H2 dikurangi H1. Nah, ini contoh soal. Seorang petugas PLN massa tubuhnya 60 kg berada pada ketinggian 2 meter di suatu tiang listrik. Energi potensial yang dimiliki petugas PLN adalah ini nomor 1 yang diketahui, M 60 kg, G 10 meter per sekon kuadrat, H 2 meter. Nah, berarti energi potensialnya M kali G kali H, berarti 60 kali 10 kali 2, hasilnya 1200 Joule. Kemudian yang nomor 2, berapa usaha yang diperlukan seorang pelari cepat dengan massa 74 kg untuk mencapai kecepatan 2,2 meter per sekon dari keadaan diam? Yang ditanyakan adalah usahanya dari perubahan energi kinetik. Diketahui M sama dengan 74, V1 kecepatan awalnya 0, kecepatan akhir 2,2. Yang ditanyakan W sama dengan EK2 min EK1, ya, setengah M kali V2 kuadrat min V1 kuadrat, jadi setengah kali 74 kali 2,2 kuadrat, setengah kali 74 kali 2,2 kuadrat, hasilnya adalah 179 Joule. Baik, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.